Daya Karya Workshop Editing Audiovisual ini diselenggarakan selama 2 hari di Hotel At Home Premier Cilacap. Diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Cilacap sendiri, dari Kebumen, Purworejo, Semarang, Magelang, dan juga ada yang juga dari Solo. Mereka semua belajar bersama-sama selama 2 hari. Ada 2 kelas. Yang pertama kelas editing video dan yang kedua kelas editing audio. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah, khususnya di bidang audiovisual. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sekedar kita belajar, tapi bagaimana kita akan membangun jejaring. Kemudian ketika connect itu akan menjadikan suatu kolaborasi yang harmonis antara audio dan visual dan harmonis dengan lingkungannya, lingkungan ekrab, yang kemudian diharapkan akan menuju ke commerce. Commerce itu dalam artian ini tidak hanya sekedar hobi, tapi akan berbuah rezeki. Nah, ini yang harapan kami ke depan begitu. Audio itu adalah bagian penting dari sebuah film. Kalau di masa lalu orang hanya mengutak-atik visual, audio itu seperti hanya pelengkap ya, musik seperti pelengkap. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan di perkembangan, justru musik, audio ini malah lebih memberi nuansa, lebih menguasai di satu bentukan film begitu. Nah, namun ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita mempelajari audio, terutama di soal pengetahuan kita tentang keadaan di suatu tempat atau di suatu subjek yang akan diangkat. Itu menjadi penting karena sekarang ini sound designer atau audioman kalau dulu dibilang, itu tidak hanya jadi tukang, tapi dia adalah turut membentuk satu konsep di dalam pembuatan film. Dan di pelatihan ini saya memberikan tips-tips pengalaman-pengalaman saya dalam mengutak-atik audio untuk lebih bisa bagaimana kita mengeksplorasi, karena memang orang yang bergelut di bidang audio ini butuh pengetahuan yang tidak sekedar notasi, butuh pengetahuan tentang budaya, butuh pengetahuan tentang banyak hal menyangkut bunyi-bunyian di alam. Ya, malu-malu ini buat sekarang sama besok loh. Dari workshop Daya Karya ini saya banyak hal yang baru saya kenal yang sebenarnya itu harusnya sering ditemui gitu loh. Maksudnya kayak yang saya difokusin di audio editing, ternyata banyak kayak frekuensi-frekuensi atau suara-suara yang baru dipelajari oleh saya di sini. Dan peranan suara terhadap video atau film itu nggak cuma penunjang film aja, justru itu punya peranan yang lebih daripada itu. Bagaimana kita menerapkan fondasi yang selama ini banyak dilupakan oleh teman-teman yang terutama kepengin instan. Nah, itu adalah sangat penting, yang mana untuk memupuk kemampuan kita setelahnya. Dan kita diberi materi mulai dari benar-benar dasar, semuanya sudah diberikan secara jelas dan sangat menyenangkan.
Iya, wes. Cuma ada satu take kan, kita langsung masuk aja. Kalian nggak usah milih lagi. Ya kalau sekedar hobi dikembangin dengan otodidak tentunya kurang mumpuni lah. Nah di sini ada event, ya tentunya saya ingin menambah skill saya dengan saya mau bikin video dengan prosedur yang benar. Saya cuma ingin belajar lah. Kok ada workshop seperti ini, editing audio visual itu menurut saya wah ini peluang buat saya untuk melangkah ke ranah ini dengan prosedur yang benar gitu. Nah, di samping itu saya juga sering bantu-bantu di desa, sering dipanggil ke desa untuk ya branding desa gitu. Workshop video audio yang diadakan oleh Daya Karya ini dampaknya sangat positif banget. Jadi kita bisa belajar, sama-sama belajar, sharing, tukar pengetahuan tentang gimana memproduksi film, terus kemudian mengedit film, sampai kemudian memasukkan sound, pewarnaan, sampai jadi teknologi yang dulu sampai sekarang ini memang harus update dulu. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk perbaikan sumber daya manusia, karena bagaimanapun industri kreatif kita sekarang sudah maju, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan tentang kesiapan terhadap kemampuan sumber daya manusianya, khususnya di bidang audio. Industri audio amat sangat pesat saat ini untuk kemajuan teknologinya, sehingga ini perlu sebuah media transfer knowledge atau transfer pengetahuan, di mana pengetahuan ini akan menunjang terhadap skill terhadap sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ini sebaiknya harus berkesinambungan dan diberikan fasilitas, dan negara harus wajib hadir dalam hal ini, agar semua kegiatan industri ini tidak hanya terpusat di ibu kota saja, tapi daerah menjadi partner kerja bagian dari industri yang ada di ibu kota. Kemudian tentang outcome yang akan kita ingin capai adalah bagaimana teknologi ini juga bisa merangkul semua lapisan masyarakat, sehingga menjadi UMKM yang bisa mensupport ke industri yang lebih besar. Menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Dia zamannya aku juga. Yuk, coba. Aku juga berharap kamu merasakan hal yang sama. Aku juga berharap kamu merasakan hal yang sama. Ya, nyuping. Sama kayak yang ada di kelas editing video, kita lebih jelasin tentang gimana tahapan editing sesuai sama film, dari awal loader sampai rough cut, terus sampai pick-lock, habis pick-lock masuk ke online editing. Terus di online editing pun kita juga jelasin tahapan-tahapan di online editing, yang dari proses coloring, terus visual effect, terus rotoscoping. Kita di situ ngasih gambaran kasar aja tentang online editing itu apa. Terus di online-nya sendiri sih lebih berfokus ke pewarnaan, belajar tentang gimana caranya ngewarnain gambar. Terus kalau di offline-nya benar-benar dijelasin juga sama Mas Iskandar tentang proses runtut dalam proses editing.
suatu kepedulian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya untuk menciptakan kader-kader generasi muda sinema di masa yang akan datang, sehingga Jawa Tengah lebih dikenal lagi tidak hanya di 3 subsektor kriya, fashion maupun kuliner, tapi di sektor media digital ini juga kedepannya juga semakin dikenal. Harapan kami anak-anak muda ini yang akan membawa era-era global ke depan, terutama juga menjadi bagian kita untuk mempromosikan destinasi pariwisata yang